Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5, ketemu lagi sama Bu Reni. Bahasan kali ini sebenarnya kita mau bahas tentang kerangka tubuh manusia ya. Kita sebenarnya udah pernah slide yang sebelumnya Bu Guru bahas, tapi supaya mengingatkan lagi nih jadi materi bahasan kita kali ini yaitu kerangka tubuh manusia. Kalian bisa lihat nih kerangka tubuh manusia. Nah, ini kompetensinya untuk mengetahui kerangka fungsi tubuh manusia, bagian-bagian rangka, bagian-bagian sendi, tulang, dan sebagainya. Oke, kita akan mulai di slide ke-8 penjelasannya. Oke, check it out. Oke, bagaimana sih manusia bisa bergerak? Ya, manusia punya kemampuan untuk bergerak loh. Nah, ini karena ada hubungannya dengan sistem gerak pada manusia, yaitu kerjasama yang serasi antara sistem gerak rangka yang merupakan alat gerak pasif dengan persendian dan otot yang merupakan otot ya, terutama alat gerak aktif. Oke, jadi ketiganya saling bersinergi antara rangka, sendi, dan otot. Oke, nanti kita jelaskan satu persatu tentang pengertian rangka, pengertian sendi, dan pengertian otot. Oke, kita mulai dari slide yang ke-13. Kita akan bahas tentang rangka. Rangka manusia adalah susunan tulang yang saling bersambungan membentuk tubuh manusia yang mendukung dan melindungi organ tubuh yang lunak atau yang penting. Contoh, jantung harus dilindungi oleh tulang rangka dada atau rangka badan. Tulang satu dengan tulang yang lainnya saling dihubungkan dengan persendian atau artikulasi. Rangka manusia disebut endoskeleton, yaitu rangka dalam, di mana rangka tersebut terdapat di dalam tubuh manusia yang dibungkus oleh otot, daging, dan kulit. Fungsi rangka yang pertama sebagai penegak tubuh, yang kedua sebagai pembentuk tubuh, yang ketiga sebagai tempat melekatnya otot, yang keempat sebagai pelindung bagian tubuh yang penting, dan yang kelima sebagai pembentukan sel darah merah, dan yang terakhir yang keenam sebagai alat gerak pasif. Kita lihat bagian-bagian rangka manusia. Rangka manusia terdiri dari 3. Yang pertama tengkorak kepala. Oke. Berikutnya yang kedua, ini bagian tengkorak. Setelah tengkorak kepala ada bagian rangka badan. Oke, kita lihat di bagian tengkorak kepala nanti ada apa saja, di rangka badan apa saja. Lalu yang ketiga, bagian rangka manusia yang ketiga yaitu terdiri dari rangka anggota gerak, yaitu anggota gerak atas yaitu tangan, dan rangka anggota gerak bawah yaitu kaki. Kita akan lihat dulu yaitu tulang-tulang pada rangka anggota gerak atas. Di sana terdapat, di bagian tangan terdapat tulang lengan. Kalian bisa lihat di gambar visualnya. Oke, Bu Reni perbesar. Ada lengan atas, tulang pengumpil. Oke, yang bagian bawah nih. Yang bagian atas tulang pengumpil, yang bagian bawah tulang hasta di tangan kalian. Lalu ada tulang jari-jari tangan, ibu jari, telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Lalu ada tulang pergelangan tangan, dan yang tadi ya, ini semua tulang-tulang rangka anggota gerak atas. Lalu tulang rangka anggota gerak bawah atau kita kenal bagian-bagian kaki itu terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering yang lebih besar tulang keringnya, tulang betis bagian belakang, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Oke, selanjutnya kita akan bahas bagian-bagian rangka manusia. Tulang tengkorak kepala ini yang bagian kepala memiliki 2 bagian, yaitu tengkorak bagian pelindung otot dan tengkorak bagian muka. Tulang rangka kepala tengkorak berfungsi melindungi organ yang penting yang ada di dalamnya, yaitu otak. Bagian rangka tulang rangka tengkorak ini bisa kita lihat ada tulang hidung, ada tulang dahi, ada tulang mata, ada tulang sekat hidung, ada tulang rahang atas, rahang bawah di bagian muka, tulang bagian muka. Kalau bagian pelindung otak ini kita bisa lihat karena dibagi 2 ya, ada tulang pelindung otak dan tulang muka. Kalau untuk bagian otak ini ada tulang ubun-ubun. Nah, ini waktu masih bayi, ini masih lunak sekali ketika dilahirkan. Berikutnya ada tulang kepala belakang, bagian kepala belakang. Nah, ini juga harus hati-hati sekali, makanya pentingnya penggunaan helm
untuk menghindari efek dampak yang risiko benturan keras jika terjadi cedera karena kecelakaan. Berikutnya tulang pelipis. Tulang pelipis dan tulang baji ini yang berdekatan antara tulang pelipis dan tulang baji, karena biasanya kalau kita hormat gerak di samping posisi tangannya itu di antara tulang pelipis dan tulang baji. Berikutnya ada tulang pipi yang nonjol ini di antara muka kalian, itu yang paling terasa kalau diraba, yaitu tulang pipi. Berikutnya yaitu rangka badan. Bagian badan terdiri dari beberapa rangkaian tulang. Ada tulang leher, tulang dada, tulang selangka. Semakin kurus anaknya biasanya semakin terlihat, semakin kurus orangnya biasa tulang selangkanya tambah terlihat lebih jelas nyata ya. Tulang belikat, di antara ketiak kalian itu ada tulang belikat. Lalu di antara tulang belikat itu berbatasan dengan tulang lengan ya. Jadi daerah ketiak itu tulang belikat yang bersambungan dengan tulang lengan atas. Tulang lengan atas itu tersendiri adalah tulang rangka anggota gerak atas. Berikutnya ada tulang rusuk, lalu ada tulang belakang. Di antara tulang belakang itu ada bagiannya. Nah, tulang belakang itu terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangka, dan 4 ruas tulang ekor. Bayangkan, ruas-ruas tulang belakang ini menghubungkan anggota gerak bawah kaki, paha, dengan penopang tubuh kalian. Maka ketika kalian ada yang bercandanya terlalu berlebihan, ketika temannya mau duduk, kursinya ditarik, itu bahaya sekali ya nak ya, karena antara tulang anggota gerak bawah kaki itu berhubungan, paha ya, itu panggul berhubungan dengan panggul dan tulang belakang. Itu bisa bercanda yang terlaluan, bisa cedera tulang punggung, tulang belakang, itu bisa mengakibatkan kelumpuhan. Jadi tidak boleh bercanda terlalu berlebihan, apalagi yang berkaitan dengan mengakibatkan cedera tulang dan yang lainnya. Lalu ada tulang masih di rangka bagian belakang, itu tadi anggota tulang belakang. Lalu ada tulang gelang panggul yang berhubungan langsung dengan tulang paha. Di tulang panggul itu ada hubungannya dengan beberapa bagian. Ada tulang duduk, ada tulang kemaluan. Untuk bagian tulang gelang panggul itu biasanya ada bagian usus dan kawan-kawan di sana. Selanjutnya tadi bagian rangka anggota gerak sudah Bu Reni sebutkan di awal ya, ada anggota gerak atas, lengan, tulang pengumpil, hasta, tulang jari-jari tangan, tulang pergelangan tangan, dan telapak tangan. Lalu juga ada tulang anggota gerak bawah terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut. Oh ini tadi ada tulang siku ya di tangan. Mohon maaf tadi disebutkan siku tangan kalian. Tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, tulang jari-jari kaki. Oke, berikutnya berdasarkan bentuknya tulang dibagi menjadi 3. Ada tulang pipa, yaitu bentuknya seperti pipa bulat panjang. Di bagian pusatnya itu terdapat rongga besar. Rongga besar pada tulang pipa ini biasanya berisi sumsum kuning. Nah, sumsum kuning ini banyak sekali lemak di dalamnya. Maka kalau anak-anak yang masih badannya kurus-kurus, kurang besar sedikit, makan yang berlemak sedikit, makan sumsum. Kalau doyan enak dibuat jadi bakso, sop, dan yang lainnya. Sumsum kuning juga dapat berfungsi sebagai cadangan makanan karena lemak fungsinya adalah cadangan makanan atau energi. Pada ujung-ujung tulang pipa yang mengembung biasanya terdapat rongga-rongga kecil yang berisi sumsum merah. Sumsum merah ini berfungsi sebagai pembentuk sel darah. Contoh di tulang lengan, tulang paha, tulang ruas-ruas jari, tulang kering, tulang hasta, dan tulang pengumpil. Oke, berdasarkan bentuknya ini tulang yang pertama tadi bentuknya ada tulang pipa ya nak ya, yang bentuknya panjang seperti pipa, di dalamnya ada sumsum yang enak sekali. Tulang berikutnya adalah tulang yang bentuknya pipih atau gepeng. Disebut tulang pipih atau gepeng karena fungsinya di tempat pembentukan sel-sel darah. Di dalam tulang pipih ini terdapat rongga kecil yang berisi sumsum merah yang untuk memproduksi sel darah merah. Contohnya tulang belikat, tulang yang di antara ketiak, tulang dada, tulang rusuk, itu tulang-tulang yang gepeng-gepengnya, tulang panggul, dan tulang tengkorak kepala. Oke, berikutnya tulang yang ketiga. Bentuk tulang yang ketiga adalah tulang pendek. Bentuknya bulat-bulat pendek pastinya ya. Di dalamnya juga terdapat rongga kecil berisi sumsum merah. Sama juga untuk pembentukan sel darah merah. Contohnya adalah tulang pergelangan tangan, tulang ruas-ruas tulang belakang, dan tulang tempurung lutut. Ini tulangnya pendek-pendek nih, ruas tulang belakang, ruas pergelangan tangan,
ruas jari-jari tangan itu kategorinya tulang pendek. Oke, slide yang selanjutnya adalah tentang berdasarkan bentuknya tadi sudah jelas ya, ada 3 bentuk tulang, tulang pipa, tulang pipih atau gepeng, dan tulang pendek. Tulang tak beraturan juga ada nih. Tulang tak beraturan karena tulang ini bentuknya tidak tertentu, maka bisanya tulang wajah. Makanya bentuk wajah manusia satu sama lainnya biasanya memiliki kekhasan masing-masing karena memang bentuknya tidak beraturan. Dikategorikan tidak beraturan karena memang bentuk wajah kita kembar sekalipun itu kadang berbeda ya. Selanjutnya bagian pemahaman dari sistem anggota gerak manusia yang selanjutnya adalah tentang sendi. Oke, berdasarkan pada zat penyusunnya, ini kita masih masuk juga tulang ya. Tulang dibedakan menjadi 2, yaitu tulang keras yang disusun oleh sel-sel tulang dewasa yang eostosit, yang keras membentuk tulang-tulang ini lebih keras, bersifat keras berfungsi untuk menyusun sistem rangka. Ini yang paling dominan, tulang keras. Lalu juga ada tulang rawan disusun oleh sel-sel tulang rawan kondrosit. Kalau tadi tulang keras osteosit, kalau tulang rawan kondrosit bersifat lentur. Nah, ini ada di sebagian sedikit di antara tulang-tulang yang keras yang ada penyangga rongga rangka manusia. Sifatnya lentur dapat ditemukan pada bagian tulang hidung, daun telinga, persendian, ujung-ujung tulang rusuk, ujung-ujung tulang dada, serta antar ruas tulang belakang. Buat kalian yang suka makan tulang ayam, biasanya di ujung-ujung tulang yang pipa besar itu suka ada yang putih-putih ya, yang bisa digigit-gigit. Nah, Bu Reni suka juga tuh di jari-jari biasanya ya, di ujung pangkal paha, dada. Suka tulang rawan atau Bu Reni bilangnya tulang yang empuk. Jadi Bu Guru juga suka konsumsi tulang rawan pada ayam atau pada sapi atau pada kambing. Berikutnya kerangka tubuh manusia itu bisa juga mengalami kelainan. Oke, macam-macam kelainan pada tulang. Ini ada contoh yaitu ada skifosis, skoliosis, lordosis, rakitis, dan polio. Oke, kita bahas satu-satu. Kifosis adalah kelainan tulang punggung membengkok. Ini mohon maaf ya, membengkok ke belakang dikarenakan keduduk biasanya membungkuk. Mohon maaf, kifosis ke belakang. Ini karena selalu membawa beban-beban berat juga bisa menyebabkan kifosis ya, kelainan rangka ke arah belakang. Berikutnya itu skoliosis, salah ketik ya nak ya. Yang tadi kifosis, kelainan tulang punggung membengkok ke samping. Ini biasanya anak-anak suka nulis miring-miring, baca suka miring-miring. Terjadi pada orang yang menderita sakit jantung ketika menahan sakit biasanya suka miring, menyebabkan tulang punggung jadi miring, atau kebiasaan duduk yang salah. Menulis juga sambil miring, skoliosis, kelainan tulang belakang miring ya. Berikutnya adalah lordosis, yaitu kelainan tulang bengkok ke depan. Kebiasaan tidur nih pakai bantal, mengganjal badannya pakai bantal, jadi tulangnya malah maju ke depan, nulisnya juga maju ke depan begitu nulisnya. Jadi nggak boleh terlalu tinggi. Sebenarnya kita suka nahan tubuh kita tinggi-tinggi, terlalu tinggi ya, menggunakan bantal yang terlalu tinggi bisa selain cedera otot juga bisa menyebabkan tubuh bungkuk ke depan atau lordosis. Selanjutnya penyakit yang berikutnya itu rakitis, yaitu kelainan tulang akibat kekurangan vitamin D sehingga kakinya membentuk huruf X atau O. Ini kalian bisa lihat ya gambarnya, kaki bentuk O, kaki bentuk X. Oke, selanjutnya ini polio. Biasanya bentuknya lihat ya nak ya, fever, breathing difficulty, muscle-nya weakness juga. Jadi pengecilan otot juga. Lehernya juga kaku sakit ya, yaitu kelainan tulang yang disebabkan oleh virus polio. Keadaannya lama-lama tulangnya akan mengecil sehingga bentuknya abnormal. Biasanya makanya anak-anak itu harus diimunisasi, salah satunya polio. Ketika dia terjangkit virus polio, paling tidak dia sudah terbentuk antibodi sehingga virus yang masuk bisa dilawan. Oke ya, maka jadi penting sekali juga untuk imunisasi polio karena ini penyebabnya virus, maka bisa dicegah dengan imunisasi. Oke, next berikutnya cara merawat rangka yang benar. 1. Pastikan membiasakan sikap tubuh yang benar ketika kamu membaca, menulis, berdiri tegak atau ketika kalian tidur. Jangan dianggap sepele kebiasaan sikap tubuh kamu yang salah ketika kamu sedang menulis, membaca. Sambil tiduran, nulis, bungkuk-bungkuk sambil males-malesan, lay down gitu nulisnya. Makan makanan bergizi yang mengandung vitamin D, kalsium, dan fosfor yang baik untuk kesehatan tulang pastinya. Dan yang tak kalah penting, olahraga secara teratur. Mengangkat beban yang terlalu berat dengan jangka waktu yang lama itu juga bisa menyebabkan cedera
rangka dan otot ya. Maka kalian bersyukur ketika profesi kerja nanti yang kalian raih itu tidak mesti mengangkat berat. Bayangkan betapa beresikonya mereka yang kerja, mohon maaf ya nak, yang membawa kuli panggul yang harus menggotong-gotong dengan menggunakan punggungnya, mengangkat barang yang beban berat-berat. Oke ya. Berikutnya tentang sendi. Sendi adalah sambungan antar tulang, menyambungkan antar tulang. Persendian ini tempatnya perhubungan antar tulang yang menyusun rangka tubuh. Tulang hanya dapat dibengkokkan atau diputar karena sendi. Jadi kalau kalian yang pernah melihat beberapa orang punya kelebihan badannya kok lentur banget ya, kok bisa sih ditekuk-tekuk, kok bisa sih seperti itu, split dan kawan-kawan, ternyata yang bisa digerakkan itu bukan tulangnya yang lentur, tapi sendinya yang mereka sudah dibiasakan persendiannya ini lentur, sering diasah, sering dilatih. Oke ya, jadi bukan tulangnya jadi yang lunak, tapi memang persendian yang bisa digerakkan, dilatih menjadi lentur. Jadi manusia plastik man bukan tulangnya plastik ya, tapi itu sebutan aja karena memang badannya lentur. Sendi menyebabkan tulang dapat digerakkan. Dengan adanya sendi, tubuh kita mudah digerakkan, dibelokkan, dilipat, dan ditekuk, bahkan diputar-putar. Oke ya, sekali lagi, jadi bisa dilatih untuk yang mau akrobatik dengan badan lentur, sehingga bisa bikin jadi show tertentu ya, yang bisa wow, amazing gitu. Padahal itu bisa dilatih ya nak ya, sendi, karena sendi bukan tulang yang lunak. Berikutnya, fungsi sendi adalah menghubungkan antar tulang satu dengan yang lainnya. Next, bagian-bagian macam-macam sendi, yaitu ada sendi engsel, sendi peluru, sendi pelana, sendi kaku, sendi geser, dan sendi putar. Kita bahas satu persatu. Sendi engsel. Gerakan sendi engsel seperti engsel pintu, hanya digerakkan satu arah. Contohnya ada di mana? Di antara tulang paha dan tulang penghubung antara paha dengan tulang betis dan tulang kering itu ada tempurung lutut. Nah, di lutut itu gerakannya hanya bisa satu arah. Ya, kita sebut sendi engsel di lutut dan di siku sama serta beberapa ruas jari ya. Gerakannya satu arah kalau ketika dia menekuk membuka. Oke. Terutama untuk lutut dan siku. Ini sendi engsel yang geraknya hanya satu arah. Yang kedua yaitu sendi peluru. Sendi peluru merupakan pertemuan antar ujung-ujung tulang berbentuk bola, berbentuk mangkuk. Sendi peluru ini karena dia bentuknya bola itu kan bisa berputar kemana-mana ya, sehingga sendinya memungkinkan bergerak ke semua arah. Contohnya ada di mana ini yang tulangnya, ada ujung tulangnya itu berbentuk seperti bola. Ada di antara tulang lengan atas dengan bahu yang tadi berada antara tulang belikat. Itu ada ujung tulangnya itu ada bentuknya seperti bola, dan di ujung pangkal paha dengan menghubungkan tulang panggul itu juga ujungnya membulat sehingga mudah berputar ke segala arah. Contohnya kalau ngegaya sepeda kan ya itu sampai muterin sadel kan berputar, kita juga goes juga muter. Berikutnya yang ketiga yaitu sendi pelana. Sendi pelana digerakkan kedua arah, mampu digerakkan kedua arah, ke kiri, atau ke kanan, ke depan, atau ke belakang. Contohnya ada di ruas-ruas pangkal ibu jari kalian. Itu gerakan dua arah. Yang ke mana nih ya? 1, 2, 3. Yang keempat yaitu sendi kaku. Sendi kaku ini sedikit digerakkan ya nak ya. Sendi yang gerakannya sedikit terbatas, hampir trosis. Sendi kaku ini terutama ada di antara tulang-tulang dada, tulang rusuk, dan sedikit tulang belakang ya. Berikutnya yang kelima, sendi geser, hanya melakukan sedikit juga gerakannya. Biasanya ada di mana? Di pergelangan tangan, your wrist. Pergelangan tangan itu sendinya geraknya terbatas, maka kita kenal sendi geser. Berikutnya, kalau ada sendi peluru, ada sendi putar. Sendi putar memungkinkan tulang yang satu berputar mengelilingi tulang yang lainnya. Gerakannya berputar pada porosnya. Sendi putar ini terutama yang paling kita coba kalau lihat, ingat tengkorak kepala bisa kayak mutar. Sebenarnya yang lebih mutar itu bukan tengkorak kepalanya ya, tapi leher. Di leher ini yang bisa menyebabkan kepala seolah-olah yang berputar. Sesungguhnya yang berputar itu sendi putar adanya di leher, yang melibatkan pastinya kepala, karena leher kan menempatkan berhubungan juga dengan kepala kita ya.
Berikutnya, setelah rangka sendi lalu ada pengertian otot. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia yang bergerak aktif, sehingga alat gerak aktif adalah otot, sedangkan alat gerak pasif yaitu tulang. Karena otot alat gerak aktif sehingga mampu menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara kontraksi dan relaksasi. Fungsi otot manusia, satu, menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya kita bisa jalan, ngangkat, memegang, itu kan ada otot. Menggerakkan jantung, itu juga fungsi otot, bukan karena kita jantung bergerak ya, selain tentunya karena Allah yang mendesain tubuh manusia sedemikian sempurna. Yang tiga, mengalirkan darah yang terdiri zat yaitu nutrisi yang mengandung oksigen dan lain-lain. Di otot juga darah bisa bergerak, fungsi darah bisa bergerak mengalir karena otot-otot yang ada di pembuluh darah itu membantu pergerakan. Sekarang kita lihat jenis-jenis atau macam-macam otot pada manusia. Ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Oke, kita akan jelaskan satu persatu. Otot polos bentuknya gelondongan, kedua ujungnya meruncing, ada runcing, jadi dia ada ujungnya, ada percabangan dan meruncing. Di bagian tengahnya menggelembung, mempunyai satu inti sel, tidak punya garis melintang alias polos, namanya juga otot polos, nggak punya garis-garis, bekerja di luar kesadaran, artinya tidak di bawah pengaruh otak, karena otot polos disebut otot tak sadar. Ini biasanya pada sistem pencernaan ya. Terdapat pada usus, peredaran darah, dan saluran kemih, pencernaan, terus juga peredaran darah. Itu adalah otot polos. Ingat bentuk kerjanya tidak sadar, satu sel, bentuknya tidak punya lurik-lurik ya alias polos, punya percabangan, ujung percabangannya itu runcing. Yang kedua, otot lurik. Bentuknya silinder, memanjang. Tampaknya ada garis melintang yang tersusun seperti gelap terang, namanya lurik ya, lurik. Jadi warnanya itu ada gelap terang, black or white, ada lurik-luriknya, selang-seling. Inti selnya banyak sekali. Kalau tadi otot polos kan satu, bekerja di bawah kesadaran karena ini dia melekatnya, otot ini ada di tulang. Aduh, gerak, kita kan gerak juga kan, kalaupun gerak ada yang juga gerak tak sadar ya, cuma gerak pada rangka ini kan diatur oleh otak manusia, maka dibilangnya otot di bawah bekerjanya sadar, di bawah kesadaran. Oke, karena dia melekat di tulang, maka dia ada di mana otot itu? Ada di paha, di tangan, ya pokoknya melekat di tulang belulang, di dada, itu ada otot lurik. Yang ketiga adalah otot jantung. Dari namanya pasti kan yakin ya ada posisinya di mana, ya tentu benar ada di jantung. Otot jantung ini kerjanya hanya di jantung. Strukturnya hampir mirip otot lurik, ada lurik-lurik warna gelap terang. Nah, selang-seling. Nah, dia ada cabangnya, tapi kalau polos kan nggak ada warna lurik belang tergelap terang. Kalau otot jantung ada cabangnya juga, cuma tidak runcing. Kalau otot polos ujungnya cabangnya itu runcing nih ya tadi ya, tuh bergelombang. Bentuknya gelondongan, kedua ujungnya meruncing. Oke, bukan cabangnya banyak, tapi kalau jantung kan memang percabangannya banyak. Ini dia ada cabang tapi ujungnya meruncing. Kerja otot jantung juga tidak bisa dikendalikan oleh otot tak sadar ya, tidak bisa dikendalikan oleh otot jantung ini. Kerja sesuai dengan gerak jantung saja, tidak dikendalikan otak manusia. Jadi otot jantung menurut bentuknya seperti otot lurik, tapi kerjanya seperti otot polos ya. Jadi bentuknya kayak otot lurik tapi kerjanya seperti otot polos yang seperti sistem pencernaan, sistem tadi ya, saluran yang tadi ini peredaran darah juga kan di situ otot polos. Jadi kerjanya otot jantung seperti otot polos tapi wujudnya seperti otot lurik. Karena itu dianggap otot yang spesial cuma ada di jantung. Oke, berikutnya gerak kerja otot nih. Gerak kerja otot itu saling kadang berlawanan, antagonis. Yang satu relaksasi, yang satu membesar. Nah, kontraksi, yang satu relaksasi. Itu otot yang kerjanya antagonis, saling berlawanan. Ada yang kontraksi, ada yang rileks. Biasanya ada di mana? Itu bicep. Bicep tuh mana Bunda Reni? Tangan. Oke. Tahu gerak sinergis, sama-sama nih, pronasi, suspinasi. Apa tuh Bu Reni? Gerak membuka, menutup, menelungkupkan tangan, menengadahkan tangan. Itu geraknya sinergi, saling bersinergi ya. Pronasi dan suspinasi. Bisa dilihat ini gambarnya enak ya. Oke, selanjutnya kita latihan soal ya, biar mengecek sejauh mana sih kalian sudah tahu. Oke, di bawah ini yang merupakan alat gerak pasif pada manusia adalah tulang. Menghubungkan antar tulang dengan yang lain adalah
persendian. Yang bukan fungsi rangka pada manusia adalah alat gerak aktif. Persendian hanya bisa digerakkan ke satu arah adalah sendi engsel. Bagian yang ditunjuk angka 2, tulang apa itu nah? Awas, angka kalau 10 itu tulang baji, kalau yang 2 tulang pelipis, kalau nomor 1 tulang ubun-ubun ya, nomor 11 tulang dahi, nomor 9 tulang mata, nomor 8 tulang hidung. Oke, yang nomor 3 tuh tulang tengkorak kepala belakang. Next, persendian yang dapat digerakkan ke segala arah. Jawabannya adalah sendi peluru. Tulang belakang membengkok ke samping membentuk huruf S. Penyakitnya skoliosis. Ingat S samping kiri, skoliosis. Berikutnya, tulang yang ditunjuk angka 2. Tulang tempurung lutut. Ya benar. 1 tulang paha. Tulang paha, betul. Nomor 3 tulang kering, nomor 4 tulang betis, nomor 5 tulang pergelangan kaki, nomor 6 tulang telapak kaki, nomor 7 tulang jari kaki, ibu jari. Berikutnya yang tidak termasuk tulang pipa. Tulang pipa kan panjang, kecuali tulang rusuk. Karena tulang rusuk tadi ingat ya, tulang pipi atau gepeng bersama tulang tengkorak kepala. Oke, dan tulang apa coba yang penopang tadi, panggul. Berikutnya, ciri otot bergelondong bagian ujungnya cenderung runcing, yang mirip seperti otot yang kerjanya kayak otot jantung. Berarti jawabannya otot polos. Berikutnya, lutut dan siku termasuk sendi apa yang digerakkan hanya satu arah? Yeay, jawabannya benar, sendi engsel. Oke, berikutnya, rangka manusia terdiri dari 3 bagian kecuali yang mana yang bukan bagian rangka. Jawabannya rangka kaki dan tangan, karena kaki dan tangan termasuk rangka anggota gerak atas. Oke, berikutnya, di bawah ini tulang yang terletak di tengkorak yang mana? Jawabannya ya betul, tulang pelipis. Kalau tulang ekor adanya di bagian tulang belakang. Tulang rusuk bagian tulang rangka anggota badan. Tulang selangka itu juga masuknya rangka anggota badan. Berikutnya, tulang yang ditunjukkan huruf B. Tulang apa Nina? Tulang B. Ya betul, jawabannya pergelangan tangan. Yang E itu tulang lengan, yang A tulang pengumpil, yang A tulang hasta. Oke, yang C tulang ibu jari atau jari-jari. Next, jumlah tulang rusuk ada berapa? 7 pasang. Oke. Berikutnya, sendi pada lutut. Ada sendi apa di lutut? Ya, betul. Jawabannya sendi engsel. Next, selanjutnya sendi yang ditunjukkan pada panah, ibu jari. Ingat, ibu jari bisa ke samping kiri, ke samping kanan. Geraknya berarti 2 arah. Sendi apa yang 2 arah? Betul. Jawabannya sendi pelana. Next, vitamin D sangat baik untuk kesehatan. Betul, kesehatan apa? Kalau A, vitamin mata. Kalau vitamin D untuk kesehatan tulang. Ya, betul. Oke, selanjutnya penderita yang mengalami kelumpuhan sehingga lama-kelamaan tulangnya mengecil merupakan ciri penyakit yang biasa diserang virus. Jawabannya apa? Jawabannya polio. Ya, benar juga. Berikutnya, contoh sendi putar adalah mana? Contoh sendi yang bisa berputar. Ingat, yang suka nempel seolah-olah tengkorak kepalanya berputar. Jadi jawabannya yang mana tadi, ada cluenya? Betul. Pertemuan tulang leher pertama dan tulang leher kedua. Betul. Jawabannya D. Oke, itu aja latihan-latihan soal. Jangan lupa ada yang akan dikeluarkan sama Bu Reni dari latihan-latihan soal yang ada di video, baik video pertama maupun video kedua. Selain yang ada di soal-soal yang ada di buku. Anak-anak selalu ingat, silakan kalian kerjakan buku-buku yang ada untuk latihan selama kalian PJJ, baik itu buku tematik dari 3 serangkai ataupun buku tematik dari yang MPA nih, yang LK. Silakan kalian kerjakan. Sekali lagi, semoga selalu, dan 3 serangkai ada buku YPI, buku MPA, silakan dikerjakan untuk latihan kalian sebelum kita ulangan minggu depan. Oke? Itu aja dari Bu Reni. Billahi taufik wal hidayah. Sekali lagi Bu Reni mohon maaf sebelum Bu Reni akhiri. Bu Reni mohon maaf jikalau ada pertanyaan. Kembali Bu Reni
berikan nomor WA Bu Reni, silakan di 0812 19 90 40 64. Bu Guru udah ingatkan ya bahwa soal-soal yang Bu Reni keluarkan di slide dan di video dan pembahasan soal-soal yang ada di buku bisa jadi itu bahan materi untuk ulangan kita minggu depan. Oke, melalui web sekolah. Jangan lupa minggu depan kita akan